Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas 10 orang pemimpin dunia yang sangat sadis teman-teman. Siapa aja ya? Yuk kita simak videonya. Let's go. Berkuasa memerintah dengan tanpa ampun, mengeksekusi lawan politik, bahkan keluarga sendiri adalah salah satu karakter pemimpin yang sangat kejam teman-teman. Sebuah kepemimpinan yang buta pernah terjadi di dunia ini teman-teman. Yang pertama adalah Qin Shi Huang. Memerintah pada tahun 247 hingga 210 sebelum Masehi. Qin juga disebut Qin Shi Huangdi. Ia menyatukan Cina pada tahun 221 sebelum Masehi dan memerintah sebagai kaisar pertama dinasti Qin. Dia sering memerintahkan membunuh para sarjana yang idenya itu tidak ia setujui dan membakar buku-buku yang kritis. Selama masa pemerintahannya, ia kerap sekali membangun tembok besar Cina secara kasar teman-teman. Tembok besar itu sekarang kita kenal dengan sebutan tembok besar Cina. Qin Shi Huang juga memerintahkan sebuah mausoleum atau bangunan makam besar yang indah yang menampilkan lebih dari 6.000 sosok prajurit terakota seukuran manusia teman-teman. Sejumlah besar anggota wajib militer yang bekerja ketika membangun tembok besar Cina itu juga banyak sekali yang tewas. Dan orang-orang yang bekerja ketika proyek mausoleum ini teman-teman, banyak sekali yang dibunuh untuk menjaga kerahasiaan makam. Nah, setiap kali ia menangkap orang dari negara lain, dia mengebiri penangkapan tersebut atau tawanan tersebut untuk menandai mereka dan menjadikan mereka ini budak teman-teman. Ngeri banget ya. Selanjutnya adalah Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Memerintah pada tahun 37 hingga 41 Masehi. Julius Caesar ini juga disebut dengan nama Caligula. Ia cukup populer pada awalnya karena ia membebaskan warga negara yang dipenjara secara tidak adil dan membebaskan pajak-pajak penjualan yang kaku teman-teman. Tetapi nggak lama setelah itu Caesar jatuh sakit dan tidak pernah sama lagi sikapnya dalam kepemimpinannya. Dia menyingkirkan para saingan politiknya dengan memaksa orang tua mereka untuk menonton eksekusi. Jadi kalau ada yang dieksekusi nih ya, orang tuanya tuh dipanggil untuk menonton kegiatan eksekusi itu teman-teman. Gimana nggak ngeri coba ngelihat anaknya sendiri dieksekusi. Bahkan ia menyatakan dirinya ini sebagai dewa yang hidup. Menurut sejarawan Romawi yang bernama Suetonius, Caligula ini berhubungan badan dengan saudara perempuannya teman-teman. Yang kemudian saudara perempuannya ini dijual kepada pria lain, orang lain. Ah gila ya, saudara perempuannya sendiri aja dijual. Ia kerap sekali memperkosa dan membunuh orang. Dan menjadikan kudanya itu sebagai pendeta. Ada-ada aja ya, masa kuda jadi pendeta. Julius Caesar ini meninggal pada 15 Maret 44 sebelum Masehi akibat ditusuk hingga mati oleh Marcus Junius Brutus. Next, Attila the Hun. Pada tahun 434 hingga 453 Masehi, Attila menjadi pemimpin kekaisaran Hunis. Setelah membunuh saudaranya teman-teman, ia dikenal sebagai Flagellum Dei atau murka Tuhan. Hunis yang saat ini dikenal sebagai Hongaria. Ia dikenal oleh bangsa Romawi karena kebrutalannya dan kecenderungannya untuk menjarah kota-kota Romawi teman-teman. Nah, Attila ini dianggap sebagai salah satu penguasa barbar terbesar dalam sejarah karena ia berhasil memperluas wilayah bangsa Hun dan mempertahankan rekor nyaris sempurna dalam pertempuran. Nyaris nggak pernah dikalahkan gitu. Setelah ia berhasil menjadi kaisar, Attila juga dicatat sebagai salah satu penyerang kekaisaran Romawi yang paling ditakuti. Dia memperluas kekaisaran Hunis di beberapa wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Jerman, Rusia, Ukraina, dan Balkan. Dia juga menginvasi Gaul untuk maksud mendapatkan seorang istri teman-teman. Padahal dia itu juga sudah punya beberapa istri sebelumnya. Meskipun Attila ini mengerikan,
kematian Attila tidak seperti yang dapat kita bayangkan nih teman-teman. Kematiannya ini tidak seperti seorang pejuang besar yang mimpin militer yang gugur di medan pertempuran, tuh enggak. Jadi semua ini bermula saat Attila memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita muda nan cantik yang bernama Ildiko. Mereka menikah pada tahun 453. Selama pesta pernikahannya, Attila berpesta dan minum minuman keras sampai larut malam. Keesokan paginya, setelah ditunggu-tunggu, Attila tuh tidak muncul-muncul juga. Akhirnya pengawal itu mendobrak pintu kamar pengantinnya dan mendapati Attila itu sudah mati dengan Ildiko yang menangis secara histeris di samping tempat tidurnya. Tidak ada luka yang ditemukan di tubuh Attila ini teman-teman. Dan tampaknya Attila ini mengalami mimisan atau darah yang keluar dari hidung kemudian tersedak hingga ia mati karena darahnya ia sendiri. Next. Pemimpin berikutnya adalah Wu Zetian. Ia memimpin pada tahun 690 hingga 705 Masehi. Wu Zetian juga dikenal sebagai Wu Zhao atau Wu Hao. Adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai Maharani. Masa kekuasaannya dimulai pada tahun 690 sampai 705. Wu Zetian masuk ke istana sebagai selir Kaisar Taizong, penguasa dinasti Tang yang lebih pantas menjadi kakeknya teman-teman. Soalnya waktu itu si wanita ini dia masih berumur 14 tahun. Masih kecil banget ya. Nama kecil Wu Zetian adalah Wu Mei. Wu berubah dari selir junior yang baru berusia 14 tahun menjadi permaisuri Cina. Ia dengan kejam menghabisi para lawan dengan memecat, mengasingkan, atau mengeksekusi mereka teman-teman. Sekalipun mereka adalah keluarganya sendiri. Kerajaan Cina berkembang pesat di bawah pemerintahannya. Dan meskipun ia memiliki taktik brutal, sifat dan bakatnya yang menentukan untuk pemerintahan telah dipuji oleh para sejarawan. Khususnya pemimpin militer yang dipilih sendiri oleh Wu menguasai sebagian besar semenanjung Korea. Sepanjang sejarah, Wu digambarkan sebagai sosok yang zalim teman-teman. Para sejarawan melihatnya dari sisi negatif. Ia berhati ular dan memiliki sifat seperti serigala. Sejarawan lain menulis, ia membunuh saudarinya sendiri teman-teman, membantai kakak lelakinya, membunuh para penguasa, dan meracuni ibunya sendiri. Wu juga punya reputasi yang nakal teman-teman ya. Konon ia bersedia memenuhi selera seksual Kaisar Taizong ini yang tidak biasa. Pada tahun 649 Masehi, sang penguasa ini meninggal dunia. Seperti selir-selir lainnya, ia dikirim ke biara untuk menghabiskan masa hidupnya di sana. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu memikat sang pewaris tahta, yaitu Kaisar Gaozong, yang menjadikannya selir 3 tahun setelah ayahnya tiada. Kembali ke istana, Wu mulai berusaha mewujudkan ambisinya nih teman-teman. Ratu Wang dan selir senior Xiao Shu ia anggap sebagai saingan yang harus disingkirkan. Ia bahkan sampai hati membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir memegang bocah itu sebagai kambing hitam. Setelah berhasil menjadi ratu pada tahun 655 Masehi, Wu memerintahkan Wang dan selir Xiao Shu dihabisi. Jasad keduanya bahkan dimutilasi teman-teman, dipotong-potong dan dimasukkan dalam tong anggur sebelum dibuang. Kekuasaan Wu meredup pada tahun 705 Masehi saat usianya lebih dari 80 tahun. Ia terpaksa mengangkat kembali putranya yang bernama Kaisar Zongzong sebagai raja. Dan kesalahan terbesarnya adalah menikahkan putranya ini dengan selir yang memiliki sifat mirip dengan dia, yaitu kejam dan ambisius. Jadi ketika Wu meninggal dunia, ia dimakamkan dengan penuh penghargaan. Tetapi bukan sebagai kaisar, melainkan sebagai ibu suri. Lalu para penerusnya berusaha menghilangkan jejak Wu Zetian dari sejarah. Next, dia adalah Genghis Khan. Pada tahun 1206 hingga 1227, ia terlahir dengan nama Temujin. Ayah Khan ini diracun ketika Genghis itu berumur
9 tahun teman-teman. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia menghabiskan waktunya sebagai budak selama masa remajanya. Namun, kemudian ia tumbuh sebagai pemimpin untuk menyatukan suku-suku Mongol dan melanjutkan untuk menaklukkan sebagian besar Asia Tengah dan Cina. Pasukan Mongol Genghis Khan sering melakukan genosida dan pemusnahan massal dalam skala yang kolosal saat menaklukkan bangsa-bangsa lain. Lebih kurang 40 juta orang terbunuh sepanjang pelaksanaan operasi militer Mongol pada abad ke-13 teman-teman. Kepemimpinannya dicirikan dengan gaya yang brutal dan sejarawan telah menunjukkan bahwa dia membantai warga sipil secara massal. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah ketika ia membantai bangsawan kerajaan Khawarizmi, menghancurkan kelas penguasa dengan pekerja tidak terampil diambil untuk digunakan sebagai perisai manusia. Ya Allah, manusia kok dijadikan perisai? Invasi ke Timur Tengah. Sejarah mencatat invasi yang dipimpin oleh Genghis Khan sendiri dengan ratusan ribu tentara terpilih ke kerajaan Khawarizmi yang pada waktu itu menguasai seluruh wilayah Timur Tengah diawali dengan pedagang Mongolia yang dibunuh. Genghis Khan sukses menawan dan menghukum mati panglima tersebut dengan cara menuangkan logam panas ke matanya. Populasi rakyat Timur Tengah menjadi berkurang sampai 10% teman-teman. Saat menaklukkan sebagian besar Asia, Cina hingga Persia, pasukan Genghis Khan dikenal kerap membantai para pria dan menjadikan wanita sebagai gundik. Menurut sejarah, Genghis Khan ini mempunyai harem atau selir bisa sampai 1000. Wow. Nah, itulah teman-teman cerita 5 pemimpin sadis yang pernah ada teman-teman. Kita ketemu di part 2 ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.